Pak Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Haji Fikri Prasetyo. Terima kasih Ustadz sudah berkenan kembali bisa hadir di Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Jati. Alhamdulillah silaturahmi masih bisa tersambung nggih, penuwun. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Sunnah Ngadem Jati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadiran panjenengan di Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Jati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikut kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Maka pada pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, seperti biasa, monggo dibuka Al-Qur'annya, suratnya Al-Furqan, yaitu surat ke-25, Al-Furqan ke-25, ayatnya dari 67 sampai ke 77. Saya tunggu. 25, 67 sampai ke 77. Sudah pegang Al-Quran semua? Oke. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan dipimpin oleh Bu Hajah Deli. Monggo Bu Hajah, aku kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما
والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara itu secara wajar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapa yang bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallah. Terima kasih banyak Bu Hajah Lali dan Bu Hajah Dewi Ninuk
yang sudah memulai pagi hari ini dengan membaca ayat-ayat suci. Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya akan ditemani oleh Dr. Zulita Nur Cahyati yang akan bertindak sebagai moderator. Monggo, Bu Zulita, waktu kami persilakan masuk. Matur nuwun Mas Dudi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari ini teman-teman semua sudah berkumpul, banyak jamaah yang sudah siap bergabung. Untuk mempersingkat waktu, Pak Ustadz Sigit, monggo Pak, langsung saja menyampaikan materinya. Mudah, foya-foya, nanti mati masuk surga. Monggo Pak. Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, alladzi wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi wal hayyul qayyum atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para ustadz, para ustazah, teman-teman sekalian, Mas Dudi dari pengajian Ngadem Ki Ati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan, nikmat waktu, sehingga kemudian kita bisa sama-sama thalabul ilmi di sini. Tidak lupa salat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, wabil khusus Mas Dudi matur nuwun nggih, saya diberikan kesempatan untuk sama-sama sharing nggih. Ini kok bukan ngajari nggih. Karena nek tak delok daftar narasumber pengajian Ngadem Ki Ati itu dahsyat-dahsyat itu. Jadi ya saya ini kira-kira ono jadwal sing selo gitu, ora ono ustaz sing iso, terus saya dipanggil Mas Dudi ya. Siap. Kira-kira seperti itulah. Jadi ya mohon dimaafkan nanti dalam penyampaiannya banyak kekurangan, dan pasti banyak kekurangan sih. Nanti tugasnya Mbak Yulita untuk kemudian menambahkan, karena moderator itu ya tidak hanya membuka tapi mencukupkan materi itu. Jadi kalau saya materinya itu 30%, Mbak Yulita 70%. Insya Allah kira-kira seperti itu. Saya waktu di kontak Mas Dudi itu, saya ketemu Mas Dudi, alhamdulillah pernah sowan ke rumahnya. Dan saya memberikan persaksian ya, Mas Dudi ini aslinya lebih ganteng daripada di Zoom gitu. Karena saya benar-benar terpukau aja waktu ketemu, tenang tuh Mas Dudi tuh. Saya sampai pikir keliru rumah gitu. Ternyata benar-benar beliau. Jadi saya sangat bersyukur ya sempat sowan ke beliau. Alhamdulillah. Ya teman sekalian, jamaah pengajian Ngadem Ki Ati, ini saya dikasih materi ini piye muda foya-foya gitu ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya melihat mencoba googling arti foya-foya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu supaya nanti saya tidak diprotes teman-teman sosial ya. Ini bahasanya kok keliru gitu ya, mendefinisikan. Apalagi ada Prof Meta itu ya. Aduh, saya grogi ya. Ilmunya tinggi sekali seperti itu. Dan berkah insya Allah Prof Meta. Foya-foya itu ya menghambur-hamburkan gitu ya. Terutama harta gitu. Nah, pertanyaannya, boleh nggak foya-foya? Dan kalau ini alumni ITB biasanya dulu foya-foya. SMA itu foya-foya gitu, seperti itu. Bukan nonopo ya, SMA foya-foya bukan nonopo. Dan sekarang pun foya-foya juga nggak apa-apa ya. Bahkan mungkin harus foya-foya.
Artinya foya-foya dalam hal yang mungkin agak berbeda dengan foya-foya dulu waktu muda gitu. Boleh berlebihan atau boleh melakukan sesuatu yang di atas normal gitu ya. Misalnya sholat gitu ya. Kalau sholat itu normalnya hanya 5 waktu gitu ya. Ya kita tambahi, kita foya-foya sholatnya, tambahi sholat sunnah gitu ya. Sholat sunnah rawatib gitu ya. Kita tambah sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, witir gitu ya. Dan kalau saya melihat Pak Suryani pun para peserta menika nih ahli tahajud semua menika kecuali saya. Alhamdulillah menika perlu disyukuri seperti itu. Nah, termasuk nanti kalau ada kesempatan bahas masalah sholat nih, foya-foya dalam sholat nih. Karena menika sangat penting gitu nih, amalan yang pertama kali dihisab Allah Subhanahu wa taala nanti sholat kita. Dan wabil khusus ya mungkin sedikit saya mengingatkan kepada para mbak-mbak nih, termasuk para mas-mas untuk mengingatkan kepada istrinya, kepada ibunya, kepada anak-anak putrinya nih, tentang sholat nih. Karena putri menika, orang perempuan menika, kalau sholat menika lebih berat daripada laki-laki. Laras menapa boten menika. Karena kalau laki-laki itu mudah sholat itu. Tinggal mendengar azan, terus kemudian pergi ke masjid. Dan koncone akeh. Ya, apalagi kalau kemudian di masjidnya Mas Dudi itu nih, sing ngemami Mas Dudi itu nih. Wah, itu kan lebih mantap gitu nya. Kita sholatnya bisa khusyuk, bisa semangat karena bareng-bareng. Nah, ibu-ibu ini tidak mudah ya, karena biasanya sholatnya di rumah. Nah, sehingga kemudian godaannya banyak. Wes adzan gitu nggih. Sik WA-ne gorong rampung ya seperti itu nggih. Nah, nanti wes komat gitu ya. Sik ngopo gitu nggih. Banyakan siknya gitu nggih. Nah, jadi karena sik gitu nggih. Nah, itu nanti waktu suaminya pulang gitu nggih. Itu ternyata kok durung sholat gitu nggih. Piye, Bu? Piye Kang Garwa? Kong durung sholat sik gitu ya. Nah, itu kakean sik gitu nggih. Sehingga kemudian sholatnya tertinggal gitu ya. Jadi makanya kita perlu mengapresiasi kepada para emak-emak, ibu-ibu yang kemudian bisa menjaga waktu sholatnya di awal waktu nggih. Wabil khusus nggih, kalau kita memang pengen benar-benar menegakkan sholat menika, kemudian dengan sholat-sholat sunnahnya itu lebih berat lagi buat ibu-ibu. Dan yang paling berat itu mungkin malah bukan di sholat subuh ya, karena sholat subuh biasanya bangunkan suaminya Mas Dudi menika kalau membangunkan Mbak Lis menika ya mesra ngeten nggih, diusap keningnya itu ya, dibisiki ya. Apa ora tangi-tangi. Mboten yang bisiknya ya mesra ngeten nggih, sehingga bangunnya menika semangat ngeten nggih. Tapi yang berat mungkin malah sholat duhur ya, karena sholat duhur menika godaannya banyak sebenarnya. Lapar gitunya, jam makan siang gitu ya. Atau kemudian aktivitas pekerjaan ya. Dan kemudian kalau kita pengen istiqomah dengan sholat sunnah itu berat, karena sholat sunnah rawatib di duhur menika kan 4 rakaat sebelum duhur, qabla duhur. Kemudian sholat duhurnya 4 rakaat, sudah 8 rakaat tambah 2 rakaat ba'da duhur, jadi total 10 rakaat. Nah, itu kalau tidak istiqomah ya berat gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita di kantor atau di pekerjaan itu ya banyak godaan ya. Godaan dari diri sendiri atau godaan dari atasan misalnya ini. Diajak rapat ini ya, pas sholat duhur itu ya. Nah, penyakit kita ini ya, kalau rapat itu ya, terdengar adzan itu kemudian biasanya pemimpin rapat ini. Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan adzan dulu gitu ya. Karena ini sudah masuk adzan. Setelah adzan selesai, pripun Ustaz Dudi biasanya? Kalau sudah adzan selesai. Bablas ya rapatnya nggih. Sampai mehasar itu nggih. Jadi hanya menghormati adzannya saja, tapi sholatnya tidak dihormati dan tidak dikerjakan. Itu kira-kira menapa kalau kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala itu mengundang kita ya dengan adzan itu ya. Jadi seperti kita lagi jalan itu tentang merene gitu. Terus kita diundang itu mandek gitu ya. Mandek ngrungokke, merene gitu ya. Bareng ngomong merene rampung itu ya bablas meneh gitu ya. Nah, itu bisa dibayangkan yang ngundang seperti apa ya. Loro ati itu ya, sedundang mandek gitu ya. Tapi kemudian bablas meneh. Ya semoga kita semua diberikan semangat dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah wabil khusus ibadah sholat.
Jadi foya-foya monggo lah, foya-foya seperti itu yang kita harapkan foya-foya dalam kebaikan sehingga kemudian menambah timbangan kebaikan kita di amal akhir kelak. Saya sebenarnya ingin menyampaikan tentang kalimat terakhirnya itu ya, mati masuk surga itu. Husnul Khatimah. Tentu saja tidak ada di antara kita yang naudzubillah tidak pengen husnul khatimah, tidak pengen kita meninggalnya su'ul khatimah. Oleh karena itu kita yang sudah umurnya, kalau kata Mbak Meta itu sudah seksi, seket siji, nah itu kan secara umur sudah mendekati di akhir ya, sudah masuk asar kita ini. Jadi kalau dalam perjalanan kita sudah masuk asar nah, mungkin ya perlu disiapkan ya, sehingga kemudian nanti kalau maghrib kemudian kita tidur dan ditidurkan Allah Subhanahu wa taala selamanya itu ya kita sudah siap. Makanya Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya ingin menyampaikan sekali lagi ini bukan untuk menggurui tapi sama-sama mengingatkan kepada siapa? Ya tentu saja kepada saya pribadi yang pertama perlu diingatkan supaya kemudian ingat gitu. Dan wabil khusus subhanallah ya, alhamdulillah dalam pekan ini saya diingatkan 2 kali menghadiri pemakaman gitu. Jadi ada kerabat yang sedo 2 hari berturut-turut ya. Dan alhamdulillah sempat untuk menghantarkan sampai ke makam Nah itu pengalaman yang luar biasa dan seharusnya kita mengambil pelajaran dari kematian itu. Karena kita ini tinggal menunggu waktu saja kapan akan kita meninggal ya. Belum tentu yang sepuh itu lebih duluan ya. Dan belum tentu yang muda itu lebih akhir sidonya. Setelah kajian ini saya meninggal juga bisa. Makanya perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya mohon izin untuk share screen. Ini share screen-nya yang di? Oh ini. Saged di pirsani mboten nggih? Nah. Iya. Jadi meraih husnul khatimah. Sekali lagi kita berharap kita semua nanti bisa husnul khatimah. Ada beberapa poin ini mungkin pemahaman orang bisa berbeda-beda atau panjenengan nanti ngaji loh kok beda gitu mungkin ya mohon dimaklumi dan kalau ada kekurangan mohon dikoreksi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian pengen melaksanakan supaya husnul khotimah itu mengerjakan kebiasaan yang baik. Jadi salah satu hadis Rasulullah itu menyampaikan bahwa seorang itu meninggal dunia itu sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan athapnya. Dan perbuatan baik itu akan mencegah kematian yang buruk dan bencana serta kebinasaan. Serta ahli kebaikan dunia itu mereka adalah ahli kebaikan di akhirat. Ini saya punya pengalaman Jadi saya waktu di Surabaya, kan saya itu sempat jadi ketua takmir Masjid Al-Falah di Raya Darmo depan kebun binatang di pusat kota Surabaya menika. Kita sempat bikin tim yang kita sebut tim untuk dakwah di rumah sakit. Nah, tim ini tugasnya pertama kita mengirim ustadz sepekan sekali. Waktu itu kerjasamanya dengan 2 rumah sakit Darmo dan Rumah Sakit Siloam. Kita mengirim ustadz untuk bekerja sama dengan pihak rumah sakit di antara petugas rumah sakit mengunjungi para pasien di kamar-kamar. Tugasnya adalah menguatkan keimanan karena banyak pasien itu yang terutama yang sudah parahnya itu kadang-kadang wis ora percaya karo Gusti Allah Aku wis ngobati ning ndi ra mari-mari Gusti Allah ketoke kok ora iso ngobati aku. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini penguatan iman. Yang kedua, ustadz ini ngajari sholat pasien. Karena pasien itu kadang tidak tahu bahwa sholat itu, bahwa Islam itu mudah gitu Sholat ra iso ngadeg ya lungguh, ra iso lungguh ya turu, ra iso gerak ya kedip, ra iso wudu ya tayamum dan sebagainya. Nah, kadang-kadang pasien ini tidak tahu. Dan kadang-kadang diperparah oleh keluarga pasien yang memaklumi. Mboten menapa-napa Ustaz, wong niki nggih gerah kok dispensasi mboten salat. Nah,
Padahal tidak boleh dispensasi sholat ini. Makanya diajari sholat. Seperti itu. Terus kemudian kita juga punya layanan, waktu itu layanan talqin, mentalkin pasien yang mungkin sudah sakaratul maut. Layanan ini 24 jam, jadi petugas kita ini bisa ditelepon on call itu 24 jam. Mau jam 2 malam, mau jam 3, jam 1, seperti itu akan segera datang untuk mencoba membantu mentalkin orang. Dan ini yang pengen saya ceritakan. Ustadz yang mentalkin mereka, saya tanya, Ustadz, orang kalau ditalkin itu gimana, Ustaz? Anu Pak, macam-macam Pak orang itu. Ada yang ditalkin itu subhanallah gitu, terus mengikuti gitu, dan kemudian meninggalnya itu les gitu, apa namanya bagus gitu, tenang katanya seperti itu. Tapi ada juga yang ditalkin itu malah miso-miso gitu, seperti apa Ustaz miso-miso? Ya seperti tetangga kita di menapa kebun binatang Surabaya menikah sebelah masjid menikah, keluar semua. Mulai dari gajah sampai semut gitu, seperti itu. Itu keluar. Bahkan ada yang ditalkin itu tangannya Pak Dudi, Mas Dudi, gitu. Kok meteti kutut loh. Nah, ternyata kemudian setelah kita telisik nih keluarganya, kita tanya misalnya dulu almarhum ini seperti apa. Ya biasanya memang seperti itu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan selama hidupnya itu akan muncul pada waktu apa namanya sakaratul maut. Sing duwe manuk ya metati manuk. Sing biasa miso-miso ya kemudian miso-miso. Sing biasa zikir, biasa ibadah ya akan mudah ditalkin seperti itu. Saya itu apa namanya? Saya waktu sempat terharu ya, anak saya itu yang nomor 3 itu waktu sunat waktu sunat itu dia kan ngambek ya. Nah, ini cerita sedikit ya. Ngambek karena tahu adiknya itu 2 adiknya, anak saya kan 5 Mas Dudi. Kata betul Mas, kirang betul ya. Kalau kurang ya nanti ikhtiar lagi. Nah, adiknya nomor 4, nomor 5 itu sudah disunat waktu bayi itu ya. Waktu bayi sudah sunat. Dia tahu itu terus marah itu ya. Oh, kok adik-adik enak itu ya udah disunat, aku belum nanti sakit itu gitu ya. Nah, terus waktu minta sunat itu kemudian kita bawa ke klinik ya. Itu subhanallahnya ya, saya sangat bersyukur juga nih. Jadi waktu disuntik dan itu malah teriak-teriak itu ya, tapi teriaknya itu mau hafalan surat itu. Jadi masya Allah itu ya, mau surat dibanter-banter kayak gitu seperti itu. Jadi ya alhamdulillah mungkin pembiasaan di sekolah ngeten ya, seperti itu terbawa. Jadi Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian ya, monggo kita biasakanlah apa namanya amal-amal yang baik itu ini. Dan satu hal nih Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meremehkan apapun atau sekecil apapun amal kebaikan kita lakukan. Jangan diremehkan. Karena kita ini kan sebenarnya tidak tahu amal yang mana yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Kita mungkin berpikir kita pernah haji mungkin beberapa kali, pengen umroh, sudah pernah umroh sampai belasan kali, puluhan kali, dan mungkin kita punya keyakinan itu yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa tahu nanti di yaumul akhir itu tidak gitu ya. Karena mungkin amalan haji kita itu ya ada riyaknya, tidak sempurna dan macam-macam seperti itu ini. Ya. Tapi di lain sisi ya, mungkin amalan kita yang sederhana aja. Menapa misalnya? Mengucapkan terima kasih ke anak kita kalau kemudian anak kita itu berbuat kebaikan gitu. Atau kemudian ya hal yang sederhana lah seperti itu. Siapa tahu itu di mata Allah Subhanahu wa taala, ya di catatannya malaikat itu justru yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dan saya pribadi monggo kita biasakan amal kebaikan itu sekecil apapun ya, dan jangan diremehkan. Dan mungkin ada baiknya juga seperti Umar itu menyampaikan, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap nanti di yaumul akhir. Artinya beliau itu biasa, Umar itu, sahabat Umar bin Khattab itu biasa setiap malam sebelum tidur itu menghisap dirinya. Kira-kira mulai dari tidur kemarin itu sampai kemudian mau tidur lagi itu, saya ini dengan perhitungan pribadinya beliau, pantas nggak masuk surga itu. Itu evaluasi setiap hari dilakukan seperti itu, subhanallah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, monggo kebaikan-kebaikan ini dilakukan. Dan satu lagi, bahwa kebaikan itu
atau perbuatan itu bisa dicatat sebagai amal kebaikan kalau kemudian ya kita meniatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikerjakan sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Sehingga seluruh perjalanan hidup kita dari detik ke detik itu nilainya ibadah itu. Mulai dari tidur sampai mau tidur lagi. Tidur itu bisa sebagai ibadah kok. Kalau kemudian kita niatkan bahwa tubuh ini miliknya Allah Subhanahu wa taala, ya kita hanya dipinjami tubuh kita. Dan kalau kita dipinjami itu, ya seharusnya menjaganya, ya merawatnya. Salah satunya dengan tidur. Supaya kemudian mendapatkan haknya untuk istirahat tubuh kita. Nah, itu bisa menjadi ibadah kalau niatnya seperti itu. Jadi niat tidur seperti itu, atau niat tidurnya itu ini. Wes aku tak turu wae lah. Daripada nek aku tangi aku kakean ngomong gitu ya. Saya kebanyakan gibah gitu ya. Saya kebanyakan ngerasani orang gitu ya, seperti itu. Nah, itu tidurnya menjadi ibadah seperti itu. Walaupun ada ngiler-ngilernya itu, ada ngilernya, ada mimpinya dan macam-macam, betul kok seperti itu. Nah, kalau ini kita biasakan Bapak-Ibu sekalian, nah kita ini ya insya Allah ya semua gerak tubuh kita ya, apa yang kita lakukan mulai dari tidur sampai mau tidur lagi itu menjadi ibadah. Sehingga jangan kaget ya, nanti di yaumul akhir itu ada orang yang terkejut gitu ya, pada waktu kemudian dibukakan amal kebaikan itu banyak sekali gitu ya. Sehingga beliau heran, saya merasa tidak melakukan ibadah mahdhoh yang banyak itu ya, tapi kok catatan amal saya banyak ya. Karena tadi ya, seluruh aktivitasnya itu diniatkan sebagai ibadah. Di surat Yasin nih, itu juga ada ayat yang menarik untuk kemudian kita kemudian kita renungkan tentang athar itu. Sesungguhnya kami menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Jadi kita harus yakin ya bahwa kita itu nanti akan dihidupkan ya. Dan kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, athar-athar yang ditinggalkan itu. Ya ini amal-amal mereka yang diikuti oleh generasi sudahnya. Dan segala sesuatu kami pelihara dalam kitab induk yang nyata. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini kan pengen meninggalkan legacy ya. Jadi ya tinggalkanlah legacy yang baik gitu ya. Sehingga kalau kita meninggal itu kita itu dikenang gitu ya. Saya itu selalu mengucap subhanallah ya kalau kemudian datang ke pemakaman kalau ada orang meninggal dan yang takziah itu banyak sekali gitu ya. Artinya ini kan legasinya baik ya. Legasinya baik. Tapi juga kadang-kadang prihatin dan kemudian mendoakan kalau ada jenazah itu yang mengantarkan ke pemakaman itu cuma 1-2, bahkan keluarganya tidak mengantarkan seperti itu. Saya ingat waktu lupa saya SD apa SMP waktu ngarso dalam senuwun ke-9 sedo itu yang mengantarkan subhanallah banyak sekali. Saya waktu itu di mana di daerah sekitar Pelenggung Gading itu. Sampai menek ke menek kemana? Kayak ada warung itu menek untuk melihat gitu ya. Itu banyak sekali seperti itu yang takziah gitu. Juga pada waktu Allah yarham Ustadz Sunardi Sahuri Sedo gitu. Itu saya datang agak terlambat ya. Ke pemakaman beliau itu sehingga pada waktu mau belok dari Gembirologo ke selatan itu ke arah rumahnya itu sudah nggak mungkin ya. Terus saya jujuk langsung ke pemakamannya. Dan saya diceritani jenazahnya itu sudah sampai ke pemakaman itu yang takziah itu ada yang belum berangkat dari rumahnya karena masih antri untuk berangkat itu seperti itu saking banyaknya yang mengantarkan beliau untuk dimakamkan di pemakaman itu. Dan ada satu pelajaran yang sangat berharga dari beliau itu beliau itu subhanallah orang yang pada waktu hidupnya manfaatnya sangat besar gitu ya. Bahkan sampai sedonya itu masih memberikan manfaat yang sangat besar gitu ya. Menopo? Dados saya diceritani dan saya kemudian mengalami. Jadi saya diceritani bahwa pada waktu sedo itu keluarga menyediakan kotak untuk uang duka uang duka. Itu terkumpul sekian puluh juta gitu. Jadi subhanallah yang itu terkumpul sekian puluh juta. Nah, uang duka itulah keluarga tidak diambil. Tapi kemudian diamplopi, kemudian didistribusikan ke masjid-masjid yang Ustadz Sunardi ini pernah
sering ngisi kajian atau pernah mengadakan kegiatan apa, termasuk masjid kami di Kampung Joyonegara mereka, masjid di Dalam Ma'ruf itu waktu itu dapat 3,5 juta. Nah, kalau satu masjid aja dapat 3,5 juta itu berapa puluh masjid yang diberikan. Jadi subhanallah ya, beliau sampai sedo saja itu kemanfaatannya masih sangat banyak gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian ya kalau kita ingin husnul khotimah itu ya ada baiknya kita mempunyai amalan yang rahasia itu, yang Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya seorang hamba itu beramal ahli surga dalam pandangan manusia, tapi kemudian dia termasuk ahli neraka. Dan seorang yang mengamalkan perbuatan ahli neraka yang nampak oleh manusia seperti itu, dan ternyata dia ahli surga. Nah, Ibnu Rajab mentafsiri ayat ini, mentafsiri atau menjelaskan hadis ini, bahwa seorang itu mungkin nampaknya berbuat baik tapi mungkin karena riya, karena ingin mencari pujian gitu, nah, itu nanti menjadi hilang amalnya seperti itu. Oleh karena itu, ya kita perlu punya amalan amalan gacoan gitu. Nah, jadi yang gacoan ini jangan hanya mie saja, nah, jadi kita punya amalan yang gacoan itu. Kalau perlu bikin baliho amalan gacoan di sebelahnya bakmi gacoan itu, nah, seperti itu. Sehingga para driver ojol itu nanti akan melihat, amal gacoan itu apa saja, sehingga kemudian mereka terinspirasi. Misalnya amal gacoannya ditulis gini, sambil nunggu orderan ojol, monggo banyak berzikir. Nah, itu misalnya seperti itu. Nah. Tapi apakah pertanyaannya ngaten? Apakah kemudian amal yang diketahui itu kemudian tidak boleh? Boleh saja. Karena juga ada contohnya itu. Jadi amalan yang rahasia itu pasti akan baik karena hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu itu. Seperti itu. Tapi ada juga amalan yang kadang-kadang perlu ditampakkan gitu. Seperti itu. Contoh misalnya Prof. Meta, Dr. Yulita, dan para doktor, profesor, para yang di kampus menikah, mungkin amalannya perlu ditampakkan. Contoh misalnya, nek sholat itu ya ditampakkan kalau kemudian sholatnya awal waktu. Sehingga stafnya itu kemudian lama-lama, waduh kok Prof. Meta sholatnya awal waktu ya, masa aku gak gitu. Oh, Dr. Yulita, sholatnya ngono, masa aku gak ya, seperti itu. Bisa menginspirasi orang, gitu, seperti itu. Karena dalam kisah perang Tabuk itu, Umar bin Khattab dan para sahabat itu seperti itu. Rasulullah itu, ini adalah perang yang unik karena perang-perang yang lain itu biasanya Rasulullah gini, ayo budal perang gitu. Ayo budal perang merono seperti itu. Nah, perang Tabuk ini agak berbeda karena lokasinya jauh, butuh perbekalan yang banyak, itu diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga kemudian para kaum muslim itu menyiapkan gitu. Nah, kira Rasulullah itu ayo pengen nyumbang apa gitu. Nah, disitulah kemudian Umar bin Khattab itu pengen sekali karena iri hati yang positif itu, pengen sekali mengalahkan amalannya Abu Bakar karena selama ini Abu Bakar itu amalannya luar biasa dan Umar itu merasa tidak bisa mengalahkan. Makanya dalam perang Tabuk itu Umar kira-kira saiki wanciku untuk mengalahkan Umar bin Khattab ini. Pasti tak kalah Umar bin Khattab. Sehingga pada waktu Umar itu sowan kepada Rasulullah, kemudian ditanya, kamu pengen nyumbang apa untuk perang ini? Umar menyampaikan, sama nyumbang ini. Kemudian ditanya, terus apa yang ditinggalkan untuk keluargamu? Yang saya tinggalkan ya sejumlah ini. Artinya yang disumbangkan Umar bin Khattab itu separuhnya 50% dari hartanya. Jadi kalau punya sepeda motor 2 ya diberikan 1, gitu. Punya menopo ya diberikan separuhnya, itu banyak sekali. Dan hartanya Umar itu banyak sekali karena Umar itu termasuk konglomerat banyak sekali. Sehingga Umar pada waktu menyerahkan itu rodok piye istilahnya, wes ikilah wancine tak delok Abu Bakar sapa. Kemudian datanglah Abu Bakar ya deklak dia menghadap kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu mau menyumbangkan apa? Saya menyumbangkan harta ini ya Rasulullah. Terus yang ditinggalkan untuk keluargamu apa? Saya yang meninggalkan untuk Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ada yang ditinggalkan. Semuanya itu diserahkan. Sehingga Umar begitu mengetahui itu dia menyampaikan artinya mulai detik itu dia sudah kalah mengaku kalah, tidak akan mungkin bisa mengalahkan amalannya Abu Bakar itu. Dan itu terbuka di kalayak ramai, orang itu melihat seperti itu. Yang seperti itu boleh untuk kemudian menyemangati gitu
supaya kemudian orang-orang itu terpacu untuk berbuat kebaikan ya, seperti yang kita contohkan ya, seperti itu. Tapi memang harus berhati-hati benar ya, hati-hati benar ini ya, karena tipis sekali ya antara kita itu pengen memotivasi orang dengan kita ini ada perasaan riak ini. Makanya kalau untuk kehati-hatian ya, kehati-hatian itu mungkin ya lebih baik untuk disembunyikan ya. Makanya kalau ada teman, kerabat, saudara, sejawat yang ingin berangkat haji atau umroh itu saya selalu sering mengingatkan, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, kalau nanti di Tanah Suci itu ya mungkin tidak perlu upload gambar di sana gitu ya, supaya untuk menjaga keikhlasan ya. Bukan malah kemudian tawaf itu sambil live IG live IG gitu ya, tawaf nih seperti itu. Karena nanti akan mengurangi kekhusyuan. Tapi sekali lagi bahwa boleh-boleh saja ya untuk kemudian kita memperlihatkan amal itu. Kemudian yang berikutnya ya, untuk husnul khotimah itu kita harus meyakini bahwa penentu amal kita adalah pada akhirnya. Jadi akhir dari amal itu menentukan ya, semuanya. Ada hadis ya, cukup panjang ya, saya petik di akhirnya ya, wa inamal amalu bil khawatim. Jadi sesungguhnya seorang hamba itu, ini hampir mirip dengan hadis yang tadi ya, sesungguhnya seorang hamba itu mengamalkan amalan-amalan neraka padahal dia kelak adalah ahli surga, dan sebaliknya mengamalkan amalan ahli surga padahal kelak dia penghuni neraka. Sesungguhnya wa inamal amalu bil khawatim ya, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Hadis ini kan terkait dengan suatu kisah ya, peperangan. Jadi ada peperangan ya, yang sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat, kalau kamu ingin melihat ahli neraka, lihat si fulan orang itu. Makanya kemudian ada sahabat yang penasaran, ya kenapa kok kemudian Rasulullah itu menyampaikan bahwa ini ahli neraka gitu. Padahal waktu dilihat ya, itu peperangannya luar biasa. Beliau itu sangat luar biasa, membunuh sangat banyak orang kafir musyrikin gitu ya, seperti itu ya. Sangat jagoan seperti itu ya, mengalahkan sangat banyak musuh gitu ya. Tapi ternyata di akhir peperangan ya, pada waktu beliau mendapatkan sedikit banyak luka itu ya, ternyata beliau tidak kuat dengan lukanya itu. Kemudian beliau bunuh diri ya, karena saking tidak kuatnya kemudian bunuh diri. Nah, kemudian sahabat ini kembali kepada Rasulullah menyampaikan, ya Muhammad, saya bersaksi bahwa Anda itu utusan Allah, bahwa Anda itu Rasulullah. Oh, kenapa? Tadi Anda menyampaikan bahwa si fulan itu ahli neraka dan saya melihat seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perlu berhati-hati, perlu berhati-hati. Kita jangan puas gitu ya. Kita jangan merasa bangga ya dengan sedemikian banyak amalan kita yang sudah kita lakukan ya. Sudah membangun sekian puluh masjid gitu ya. Sudah sholat tahajud setiap malam ya. Sudah sedekah sekian miliar seperti itu ya. Tapi pada akhirnya itu Allah bisa kemudian memberikan keputusan yang berbeda kepada kita. Oleh karena itu ya kita jaga benar ya amalan-amalan kita itu sampai akhir ya, sampai detik akhir gitu ya, seperti itu. Termasuk amalan-amalan yang tadi yang rahasia tadi ya, kita jaga benar kerahasiaannya itu sampai kita meninggal. Ya, sampai kita meninggal. Abu Bakar itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah ya, Abu Bakar itu sangat bersyukur sekali ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam di Quran itu ya. Dalam peristiwa hadisul ifki itu, dalam peristiwa fitnah kepada Aisyah ya. Aisyah ini kan putrinya Abu Bakar ya. Jadi Aisyah ini difitnah selingkuh ini ya, selingkuh ini. Termasuk yang kemudian kena fitnah itu kerabatnya Abu Bakar, yang oleh Abu Bakar kerabat ini diopeni mulai cilik ya, mulai cilik, dibayari, dibandani seperti itu sampai dewasanya. Nah, pada waktu ada fitnah ini, orang itu termasuk yang menyebarkan fitnah ini, sehingga kemudian Abu Bakar menyampaikan ya, wes aku ora gelem meneh ya, dan didengar orang ya, ora gelem meneh ngopeni kowe ya, seperti ini, tak stop gitu. Nah, itu langsung ditegur Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sehingga kemudian ya kalau kualitas sahabat ya, kalau ditegur ya langsung manut ya. Nah, kalau kita ini kadang-kadang sik gitu ya. Nah, itu yang rodok membedakan kita antara kita dengan para sahabat itu dengan kalimat sik itu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian ya sekali lagi ya akhir hidup kita lah ya. Amal kita pada akhir itu yang kemudian menentukan ya seperti kita perlombaan ya. Sobat jenenge itu kalau yang bapak-bapaknya ini akeh ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Yang seneng balapan MotoGP itu ya. Itu kalau Valentino Rossi itu kan punya skill ya, skill apa namanya menyalip di tikungan-tikungan terakhir itu. Jadi kalau Pedrosa atau siapapun ya yang dia sudah leading di awal itu ya, nanti akan gigit jari pada waktu di lap terakhir itu disalip oleh Rossi ini. Dan tidak menang dia. Dan juara 2 itu ya pecundang terbesar gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi jangan bangga dengan juara kedua itu karena juara kedua itu pecundang terbesar gitu, seperti itu. Nah, makanya kita ya harus apa namanya berhati-hati, jangan sampai kemudian kita terlena sehingga di akhir hayat kita itu kemudian kita naudzubillah gitu ya, terlena kemudian melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Termasuk jangan sampai kita ini begini ya, karena diomongi orang, ya sehingga kemudian kita apa namanya berhenti atau kemudian menyetop amal kebaikan kita. Makanya kalau jika kita ini memulai sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sekalian, jangan sekali-kali kita berhenti karena orang. Jadi kalau kita yakin melakukan sesuatu itu karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita pengen bakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah sekalipun berhenti karena omongan orang. Jarno wae kalau bahasa Surabaya itu ya, biarkan saja omongan orang. Seperti perumpamaan ya bapak dan anak yang punya keledai itu ya. Ya ada kisah bapak dan anak nonton keledai itu. Ya. Kemudian dinaiki bareng karena kan itu kendaraan ya. Nah, kemudian orang melihat itu diomong ini, wah ini kurang ajar ini, kasihan binatangnya kok keledainya kok dinaiki berdua gitu nih. Nah, karena mendengar itu ya, nah, kemudian si anaknya itu disuruh turun. Nah, bapaknya yang naik keledai. Begitu lihat itu, ada orang ngomong lagi, wah bapak anak ini jangan tidak sayang anak ya, mosok anak kon melaku bapaknya apa jenenge numpak keledai. Nah, kemudian bapaknya turun, anaknya dinaikkan keledai. Diomongin lagi, wah anaknya kurang ajar iki. Wong bapaknya sepuh kok malah kon mlaku gitu ya. Apa namanya? Anaknya malah nangkring dengan keledai. Nah, karena seperti turun ya. Sehingga keledainya tidak lagi diomongin lagi itu ya. Wah itu cek goblok ya, ono kendaraan malah ditumpai seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan itu di mata orang itu pasti ada cacatnya ini. Pasti ada. Kita ini bukan malaikat kok. Wong Rasulullah saja itu dicacat kok seperti itu. Apalagi kita ini seperti itu. Karena itu sekali lagi kalau kita itu sudah memulai sesuatu itu karena Allah, karena niat kepada Allah, karena pengen bekti kepada Allah, jangan sekali-kali berhenti itu ya. Hanya karena omongan orang seperti itu. Kecuali omongan orang ini baik dan memperbaiki amalan kita. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Seperti itu. Lebih aman buat kita. Kemudian yang berikutnya ya Bapak Ibu sekalian kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan kemungkaran, kita melakukan kemaksiatan, ya segera bertaubat ya, dan menggantinya dengan amal yang solih itu yang paling penting ya, seperti itu. Beristighfar, kemudian mengganti dengan amal yang soleh seperti itu. Di ayat yang tadi dibacakan oleh hafidhah kita ya, Mbak Leli tadi suaranya masya Allah ini luar biasanya. Di ayat ke-7 68 sampai 71 nih ada penggalan ayatnya di situ nih. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala itu menyampaikan tentang 3 dosa besar ya. Yaitu syirik ya, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian membunuh orang, dan yang ketiga berzina, itu dosa-dosa besar. Yang tidak ada balasannya kecuali nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu kan ya zat yang maha pengasih, zat yang maha baik, zat yang maha tahu ya kekurangan kita ini seperti itu ya. Makanya kemudian beliau tetap memberikan pintu ya. Makanya
di ayat itu disebutkan ya, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan. Jadi inilah rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita. Jadi apa namanya di ayat yang lain ya. Sebentar. Nah, di ayat surat At-Taubah 104 ya, penggalan ayatnya itu ya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah itu menerima taubat dari hamba-hambanya? Dan di surat Az-Zumar ya, ayat 53 katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh berputus asa. Karena rahmat Allah itu luas sekali, sangat luas sekali. Dan kita harus yakin ya, kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu sekali lagi bukan karena banyaknya amal perbuatan kita, banyaknya ibadah kita, banyaknya kebaikan kita, bukan. Tapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala itu. Karena ada kisah itu seorang abid ya, seorang ahlul ibadah ya, yang melakukan ibadah selama sepanjang hidupnya ya. Sehingga pada waktu meninggal kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan pedenya bilang ya, atau Allah waktu itu menyampaikan begini, kamu masuklah ke surgaku ya dengan rahmatku ya. Nah, makanya orang ini protes itu ya. Loh, kenapa ya Allah? Saya tidak butuh dispensasimu ya. Tapi saya masuk karena saya yakin saya qualified gitu ya. Saya ini berkualifikasi benar gitu ya. Wes ono sertifikasinya lah, kira-kira seperti itu ya. Ibadah saya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya, seperti itu. Ya kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya wes nek ngono ya, coba kita ukur ya sertifikasimu karo sertifikasiku padha apa ora gitu ya. Nah, kemudian diambil salah satu bola matanya, kemudian ditimbang dengan kebaikan yang kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak ada apa-apanya seperti itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian monggo ya. Setiap manusia itu, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin kita ini bebas dari dosa. Pernah melakukan kemaksiatan, pasti seperti itu. Pasti melakukan hal-hal kejelekan. Tapi yakinlah ya bahwa ya Allah Subhanahu wa taala itu ya seperti itu. Sangat luas pengampunannya. Jadi kita jangan pesimis ya. Wah, dondisi aku pas sekolah SMA kerem bolos itu. Nah, ini ya, saya juga kadang-kadang rada anu ya. Nek cah SMA telu itu ya. Itu kalau reuni biasanya ngene do sombong gitu ya. Aku lho dhisik ora tau sinau. Aku lho dhisik nakal. Aku lho dhisik bolos ambel tut ya. Anak SMA 3 mesti sinau. Ya, tapi pasti ada ya kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Dan jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Dan ada satu lagi teman-teman sekalian, satu lagi. Kalau kita atau orang itu pernah melakukan kemaksiatan, naudzubillah melakukan kemaksiatan, dan kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jangan sekali-kali kemudian kita mengungkit lagi, membuka lagi, menceritakan lagi kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Karena Allah itu sudah menutup, gitu. Allah itu sudah menutup. Nah, kita ini kurang ajar kalau kemudian Allah itu sudah menutup dan kemudian kita sendiri yang membuka. Oh, saya dulu pernah begini loh, saya pernah begini loh, seperti itu. Apalagi dengan bangganya cerita seperti itu. Oleh karena itu kita tutup ya, kemaksiatan kita lakukan kita tutup, seperti karena Allah itu sudah menutupnya. Jadi teman-teman sekalian ya sekali lagi ya seperti itu ya kita bertaubat ya, kemudian kita ganti dengan amal soleh. Mas Dudi menika kasih wonten waktu mboten nggih? Ini materinya masih masih. Oh nggih. Sedikit lagi nggih. Mohon bersabar nggih ibu-ibu yang masak nanti pesan GoFood mawon nggih. Nah, yang terakhir ya kita pengen ya Husnul Khotimah itu dengan melakukan kebaikan yang kita istiqomah ya dalam beramal itu ya. Di surat Al-Fusilat itu ya, surat Fusilat menikah ayat 30 ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah dan mereka sabat ya meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi kalau kita istiqomah dalam beramal itu ya
kita yakin malaikat itu akan mendoakan kita seperti itu. Ya. Jadi jangan pesimis ya. Kalau kemudian wah aku pengen dewe ya, lingkunganku bejat seperti itu, rusak seperti itu ya. Jangan khawatir ya, karena kita ini didampingi ya oleh para malaikat seperti ini. Kemudian fadilah istiqomahnya. Nah, sebaik-baik amal adalah yang sedikit tapi istiqomah ya. Lakukanlah amal semampu mungkin, maka Allah tidak akan jemu sampai kalian jemu. Dan sesungguhnya amal yang paling disukai Allah adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. Walaupun kalau bisa banyak lebih baik gitu ya. Nah, saya ini ya di teman-teman SMA 3 itu kan ya subhanallah ada beberapa yang banyak ya yang kadang-kadang menitipkan zakat infak ke saya nih. Ada satu teman itu yang subhanallah ya. Beliau ini menitipkan infaknya ke saya itu sudah berapa tahun ya? 5 tahun lebih mungkin ya. Rutin dari rekening beliau itu auto debit ya. Itu dan dinaikkan, selalu dinaikkan ya nilainya ya. Dinaikkan seperti itu. Subhanallah, seperti itu. Dan kalau melihat beliaunya itu, masya Allah, ya, semoga ya, merupakan ahlul surga lah seperti itu. Kemudian ya, fadilah istiqomah ya, itu kalau kita lakukan dengan amal itu secara istiqomah ya, itu tetap dicatat berpahala kok. Walaupun kita sedang berhalangan pada waktu sakit atau safar itu ya. Jadi misalnya, kalau kita biasa sholat fardu dengan sholat sunnah rawatib gitu ya, seperti itu. Kemudian suatu ketika kita mengadakan safar ya, perjalanan ya. Prof Meta ini sering belebar-belebar ke Jepang gitu ya. Nah, kemudian di pesawat harus sholat gitu ya. Itu kan dalam kondisi safar ya. Dan dalam kondisi safar itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah ya, memberikan keringanan kepada kita ya untuk kemudian sholat itu bisa dijamak dan dikosor. Dan Allah itu senang kalau kita mengambil fasilitas itu ya. Jadi kita tuh jangan kemelindi ya. Oh, salah, aku iso sholat penuh, tak sholat penuh seperti itu ya. Aku iso sak sunah-sunah ya tak sholat sunah itu. Nah, itu kemelindi ya, karena Allah sudah memberikan fasilitas rukhsah itu kepada kita ya, diambil saja dan beliau akan senang gitu ya. Dan kalau kita sholat dengan rukhsah seperti itu, sholat wajib ya dijamak dan bahkan dikosor, itu kita dapat pahala seperti kita sholat penuh ya, sholat wajib yang biasanya, bahkan dengan sholat sunnahnya itu dicatat pahalanya. Nah, karena kita sudah istiqomah melakukan itu. Jadi itu salah satu privilege ya, salah satu keuntungan kalau kita kemudian ya istiqomah dalam melakukan ibadah. Nah, termasuk menikah. Nah, ini kalau ini hadis ini menariknya. Rasulullah mengatakan, sehingga di Madinah ada kaum laki-laki yang tidak ikut berjalan, menceritakan tentang orang-orang yang ikut perang Tabuk, meskipun mereka tidak ikut berperang karena mereka istiqomah. Jadi perang Tabuk itu Bapak Ibu sekalian yang tadi saya ceritakan, itu perang yang sangat jauh lokasinya, sehingga memerlukan perbekalan yang sangat banyak. Nah, di Madinah itu tidak semua sahabat itu kaya, banyak orang yang miskin, dan mereka itu sebenarnya pengen ikut jihad, pengen dapat surga gitu, seperti itu, tapi tidak mampu ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Mereka itu udurnya syar'i ya, karena benar-benar tidak bisa ya. Nah, itu tetap dapat pahalanya ya, walaupun tidak ikut berperang. Masya Allah ya seperti ini. Nah, yang terakhir ya, bagaimana caranya agar tetap istiqomah ya. Nah, mencari teman atau komunitas yang baik, yang kondusif ya, karena Rasulullah bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya ya. Jadi, Masya Allah ya, saya sangat mengapresiasi yang dilakukan teman-teman dengan komunitas Ngadem Ki Atim ini kan menika komunitas yang sangat baik ya. Semoga menjadi komunitas yang selalu mengingatkan dalam kebaikan ya. Sehingga ya dengan kita berkomunitas di sini ya, kita akan selalu terinspirasi dan tidak akan aneh-aneh seperti itu. Yang kedua, menjaga lisan, karena Rasulullah bersabda tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sampai lurus lisannya. Dan kalau zaman sekarang menjaga lisan itu termasuk menjaga jari, karena lisan ini dalam banyak hal tergantikan oleh jari-jari kita. Pada waktu kita mengupload tulisan, gambar atau apapun ke media sosial. Dan teman-teman sekalian terkait dengan media sosial ya mohon berhati-hati ya, karena apapun ya, tulisan apapun yang sudah kita share ke media sosial itu tidak bisa kita tarik lagi ya. Makanya naudzubillah jangan sampai kita melakukan kejelekan ya dengan tulisan atau upload kita ya, nanti akan menjadi kejelekan kita sampai yaumul akhir. Dan yang terakhir, mintalah kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, yang maha membolak-balikkan hati ya.
kuatkanlah ya sabat ya, kuatkanlah hati ini dalam kepada dinmu, kepada agamamu, seperti itu. Dan yang terakhir, Fadilah Husnul Khatimah menika Rasulullah bersabda, barang siapa yang berbuat baik di akhir hidupnya diampuni apa yang telah lalu. Barang siapa yang berbuat buruk di akhir hidupnya maka akan disiksa karena masa lalunya dan yang tersisa. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sigit atas banyak sharing yang bisa kita ambil pelajarannya. Untuk sesi selanjutnya, monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa tunjuk tangan. Saya prioritaskan untuk yang bertanya secara langsung. Kalau belum ada, sepertinya sebentar saya lihat. Sepertinya belum ada yang raise hand. Izin menyampaikan pertanyaan dari Bu Leli, Pak Ustadz. Apabila kita masuk surga karena rahmat Allah, lalu mengapa kita harus berbuat kebajikan ini itu untuk meraih surganya? Mohon penjelasannya, Ustadz. Wah ini ya. Tadi saya lupa ya, Mas Dudi saya lupa tadi. Harusnya ada disclaimer-nya itu nek takon aja lagi. Insya Allah ini ya. Sebenarnya kalau saya yakin gini Mas Dudi ya, Mbak Yulita aja ya. Teman-teman ini bukan bertanya kok, ngetes ya kira-kira ya. Cah biologi dites wae lah kira-kira. Kalah harus sos, kalah karo fisika, apa dites wae. Jadi mohon izin ya, pasti nanti jawabannya banyak kekurangannya ya, mohon bisa dimaklumi dan bisa ditambah yang lain. Kalau kita masuk surga karena rahmat Allah terus ngopo, waduh kok harus berbuat baik gitu, seperti itu. Itu seperti orang memahami kalau ada takdir Allah itu, ya buat apa kita berbuat baik? Kalau ada takdir Allah bahwa kita lewat di Bangjo itu ora ketabrak, ya ngopo kita harus pas lampu abang kenapa kita harus berhenti seperti itu? Nah, kira-kira seperti itu ya perumpamaannya nih. Pertama karena kemudian Allah merahasiakan itu semua ya. Allah merahasiakan kematian kita, Allah merahasiakan nasib kita nanti masuk surga atau neraka. Seperti itu. Nah, kalau karena dirahasiakan itu, kita hanya bisa meraba-raba nggih. Aku kira-kira engko dadi wong sugih apa ora ya? Aku kira-kira mengko entuk bojo ayu bagus ora ya? Aku mengko nek mati kira-kira masuk surga apa ora ya? Nah, karena kita masih mengira-ngira seperti itu, makanya kita itu kemudian berupaya memantaskan diri kita supaya dapat itu. Nek pengen sugih ya dipantaskan beraktivitasnya menuju kesugihan itu ya nggak harus pakai lilin ya pakai lilin untuk belajar bukan untuk dijogo lilinnya ya seperti itu ya, tapi ya beraktivitas mencari peluang-peluang bisnis seperti itu ya sehingga bisa kaya ya. Kalau pengen dapat istri yang solihah gitu ya, apa Mas pengen golek bojo sing pengen golek sing solihah Ustaz gitu ya. Terus jenengan pripun? Nggih kula ya biasa mawon ya. Kowe ora pengen dadi solih kok pengen entuk sing solihah seperti itu. Nah sama kalau kemudian kita kira-kira begini ya. Kira-kira membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu kira-kira raya, berkenan raya dengan memberikan rahmatnya kepada saya dengan kualitas saya yang seperti ini gitu ya. Salat isih ra jelas gitu ya. Sering ngrasani tonggo ya. Wong tua disio-sio seperti itu ya. Nah, itu kira-kira pantas atau tidak seperti itu. Nah, jadi kenapa kemudian kita terbuat kebaikan itu ya salah satunya untuk kemudian memantaskan diri kita bahwa Allah itu pantas memberikan rahmatnya kepada kita. Yang kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian ada orang bilang, loh, nanti mungkin dia akhir ya, loh, itu orang yang dunia seperti itu kemudian tetap masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kisah pelacur itu. Pelacur itu adalah pekerjaan yang sangat hina, tapi bisa masuk surga hanya karena satu perbuatan. Dan perbuatannya itu memberikan minum kepada hewan yang sangat hina. Orang dengan profesi yang sangat hina memberikan minum kepada binatang yang sangat hina. Ya. Tapi karena dilakukan dengan ikhlas masuk surga seperti itu. Dan kita tidak tahu seperti itu. Ya jangan terus kemudian pokoknya nanti memberikan makan minum anjing lah ya tidak ya. Kita tidak atau dari amal yang mana kita itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena itu yo golek sing akeh sakake. Kira-kira seperti itu.
Ngaten Mbak Leli nggih, pangapunten kalau kurang berkenan mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih Ustaz. Cukup jelas ya Mbak Leli. Kita jangan putus mata semangat untuk berbuat kebaikan ini itu. Mbak Ani, monggo yang sudah raise hand. Nggih, matur nuwun Mbak Yulida. Assalamualaikum Ustaz. Tadi saya kelewat Mbak Menawi, mungkin sudah diterangkan tapi saya mungkin terlewat. Nah, tadi kan diterangkan mengenai kita berfoya-foya menjalankan sholat gitu kan. Nah, ada sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat sunnah itu berarti kan bukan wajib. Nah, bagaimana kita berfoya-foya dengan sholat sunnah supaya tapi tidak menyebabkan sholat sunnah itu menjadi wajib. Matur nuwun. Salam kenal nggih, Mbak. Pangapunten kalau dalam saya sama satu. Nggih. Saya dulu Cooper soalnya jadi jarang kenal gitu nggih. Saya dari SMA 1. Oh nggih. Nggih. Dados nggih. Jadi begini, tentang amalan sunnah ya. Tinjauan amalan sunnah menikah ada dua. Kalau kita hanya berpaku kepada tinjauan fikihnya, yang disebut amalan sunnah itu kalau kita melakukan sesuatu dapat pahala, kemudian kalau tidak melakukan sesuatu nggak apa-apa. Dengan tinjauan itu, kadang orang-orang bilang gini, lah ngopo sih, wong aku ora ngerjake ya ora dosa kok. Aku wis cukup sing wajib bae seperti itu. Wong aku ora ini ya. Atau orang sebaliknya, pengen itu karena hanya pengen dapat pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat transaksional gitu ya. Sangat transaksional, dihitung gitu ya. Wah, aku saiki untuk pahala sekian, untuk pahala sekian, sangat transaksional gitu. Kalau itu pendekatannya fikih ya. Nah, kalau pendekatan kepada fadilah tentang amalan sunnah menika. Jadi kira-kira begini, pendekatan saya itu begini. Kalau kita melakukan amalan sunnah ya, kalau kita rutin istiqomah melakukan amalan sunnah, insya Allah wajibnya tidak tertinggal. Tapi kalau kita mengabaikan amalan sunnah, kadang-kadang suatu saat wajibnya bisa tergelincir. Karena logikanya kalau kita melakukan amalan sunnah, orang mungkin lah, wong wis sholat sunnah qobla subuh ya 2 rakaat terus kemudian mulai gitu ya, orang mungkin ke masjid, mesti ikut sholat jamaahnya seperti ini. Tapi kalau tidak terbiasa sholat 2 rakaat qobla subuh itu, ya mungkin nanti sholatnya terlambat dan macam-macam seperti itu. Ya. Terus kemudian juga begini memaknai amalan sunnah menikah nggih. Ya memang tidak salah ya kalau kita menghitung pahalanya ya. Tapi kemudian menurut saya yang lebih hakiki itu adalah pada waktu kita mengamalkan amalan sunnah itu karena kita ini selalu mendeklarasikan diri bahwa kita ini umatnya Rasulullah. Kita selalu mendeklarasikan diri bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Kita selalu mendeklarasikan diri bahwa kita itu yakin bahwa perintah Allah itu disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kalau kemudian kita mengabaikan sunnah, loh, awang Rasulmu kok ngono kok kowe ora gelem niru. Seperti itu. Ya, jadi saya sering melakukan memotivasi diri sendiri melakukan amalan sunnah itu karena ingin itibak kepada Rasul. Pengen memantaskan, meyakinkan diri saya bahwa saya ini memang pantas loh menjadi umatnya Rasul karena saya melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Dan bukan hanya amalan wajibnya ya, seperti itu. Dan tadi benar Mbak leres ya, tidak boleh ya amalan sunnah itu kemudian diwajibkan ya. Tidak boleh amalan sunnah itu kemudian menggantikan amalan wajib. Boten pikantuk ini seperti itu. Terlalu berlebihan karena kalau kita beribadah itu ya seperti Rasulullah menyampaikan ya sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kalau sholat subuh itu cukup 2 rakaat ya nggak usah ditambah-tambahi seperti itu. Kalau puasa itu hanya mulai dari subuh sampai maghrib ya sampun. Nanti pas maghrib buka, jangan kuat-kuatkan terus kemudian nggak mau buka sampai 2-3 hari seperti itu. Terus ngaten Mbak, pangapunten nggih menawi kurang berkenan. Matur nuwun Ustaz, setidaknya memberikan pencerahan buat saya juga. Nggih, pangapunten. Masih belajar. Nggih. Semangat belajar Mbak Ani. Mbak Meta, monggo Mbak Meta. Langsung. Masih mute. Masih mute Meta. Oh, Meta ini disambi ini. Oh, nggih. Sik. Bentar. Oke. Yang sewu. Ini aku kok terjadi kebingungan.
Oh, kebingungan. apa yang dipencet. Oke, Pak Ustaz, ini saya memang sengaja untuk mengetes ya, bukan pertanyaan. Jujur ini, Meta jujur banget ini. Ya, biasa. Jadi gini, Pak Ustaz, tadi saya agak nyambung dengan pertanyaannya Mbak Leli. Konon kabarnya ada sebuah, saya nggak tahu itu hadis atau kisah seseorang perempuan ingin memadamkan surga karena menurut beliau surga itu mengganggu konsentrasi kita untuk meraih tujuan akhir dari kehidupan. Nah, jadi pertanyaan saya adalah sebaiknya kita itu beribadah tujuannya untuk surga atau untuk apa sebaiknya? Gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun. Tenang toh. Mesti ngene iki. Pertanyaan-pertanyaan yang mengetes itu ya. Jadi sekali lagi disclaimer-nya agak di belakang ya. Kalau jawabannya tidak lulus tes ya memang wajar karena biologi kelasnya ya. Seperti itu. Beda dengan fisika dan sosial. Jadi sebenarnya kalau kita hidup ini kemudian melakukan amal kebaikan itu apakah tujuannya pengen surga itu? Kalau saya memahami ngaten Mbak Meta dan teman sekalian. Surga itu ada ya, karena surga itu makhluk dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nerakanya. Dan kita harus yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Karena kalau surga dan kita belum yakin surga dan neraka tidak ada, ini bermasalah kita. Karena ada juga orang yang belum percaya dengan itu. Nah, ini kan kita bisa diskusi dengan orang ateis nih. Kalau diskusi dengan orang ateis kan gitu nih. Mas, aku ora percaya no kehidupan setelah kematian itu, nggak percaya ada surga dan neraka. Nah, jawaban kita itu sebenarnya sederhana saja. Oh, ya sampun, kalau jenengan percaya seperti itu dan ternyata nanti seperti itu, jenengan setelah meninggal nggak ada apa-apa, saya setelah meninggal juga nggak ada apa-apa, nggak ada ruginya ya, nggak ada ruginya seperti itu. Itu kalau kepercayaan orang ateisnya benar. Kan ini dua-duanya belum pernah mati kan seperti itu. Tapi kalau kita sampaikan ke beliau, tapi kalau ternyata keyakinan saya yang benar, keyakinan seorang muslim bahwa nanti setelah kematian itu ada kehidupan dan nanti ada surga dan neraka, jenengan gimana? Kalau saya insya Allah akan saya siapkan. Mesti dia mikir ya, kalau dia punya kemampuan mencerna, dia akan mikir ya. Soalnya dua-duanya belum pernah ke akhirat ya, seperti itu. Jadi, kemudian orientasi kita nih. Kalau saya tuh begini, Mbak Meta, Prof Meta, mohon maaf, kurang hormat saya, Prof Meta dan teman-teman yang lain. Saya memahami bahwa surga itu sebagai efek samping saja dari pencapaian yang kita pengen kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi pada waktu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan kita yang makhluknya itu kecuali hanya untuk beribadah itu. Ya sudah, kita tunaikan itu saja. Saya kadang-kadang mencoba menyederhanakan perintah Allah itu. Supaya nanti kita tidak terlalu sumpek gitu ya. Kalau perintah Allah itu hanya wes kowe ngibadah tok, ojo sampun, samina wa ta'na. Siap ya Allah, seperti itu. Mengenai nanti dapat surga atau tidak, itu privilege-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Ya. Jadi tujuannya bukan wes aku getu maca Quran, aku getu apa jenenge salat ben entuk surga ya. Nah, itu biarkan itu urusannya Allah. Berarti itu. Saya hanya menjalankan perintah Allah itu untuk ibadah ya. Nah, saya ini pernah ditanya ya. Saya dulu pernah dolan ke Eropa ya, tapi dolannya agak lama gitu ya. Nah, itu sama teman Siana itu pernah ditanya gitu ya. Mas, ya, nek masih bahasa Jermannya apa ya? Waktu itu ada party di. Saya itu pernah ikut party loh. Jangan nanti foya-foya juga saya dulu. Ya, walaupun ikut party bukan karena party. Ada party di asrama di dormitory itu. Terus ada teman gitu tanya ke saya nih. Kowe ngopo orang ngombe bir gitu ya. Dia memegang birnya itu. Nah, terus saya bilang saya minum jus jeruk ya. Terus saya bilang sakjane nanti ta jus jerukmu karo birmu.
Ya enak jujur gitu ya. Ya saya milih jujur. Nah, terus ya gue jawaban yang klasik gitu ya. Jawaban yang religius apa? Seperti itu. Itu tetap belum saya jawab dengan jawaban religius, tapi saya jawab begini. Nek bapakmu, BNDE nek bapakmu kerja, waktu itu bapaknya kerja di Siemens ya. Bapakmu kerja di Siemens sama maisternya sama pimpinannya masuk kerja jam 8 sampai jam 5. Terus bapakmu itu piye manut ora? Ya manut, ora manut ya ora digaji. Nek mlebu jam 09.00 piye? Ya di apa jenenge iku? Di punishment seperti itu. Ayo padha. Aku ya padha. Aku juraganku Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala gawe aturan. Aturannya orang ngombe khamr, orang ngombe alkohol. Jadi alasannya apapun ya, saya tidak akan pakai alasan medis dan macam-macam. Saya hanya pakai alasan bahwa Allah itu melarang, titik, seperti itu. Dan dia bisa, oh yang ngono ya. Dengan karena sama orang ini kan kadang-kadang tidak, jangan pakai dalil, pakai logika saja. Termasuk mbak-mbak kalau yang pakai hijab itu, kalau nanti di Eropa, di negara Barat, jalan-jalan ke sana, terus di sini si orang ya, oh kamu kok pakai jilbab gini-gini. Dijawab saja, ini kan hak asasi manusia. Udah selesai itu masalahnya. Nggak usah pakai dalil ya, mereka nggak percaya. Dan terus ngatain Mbak Meta, jadi saya memahami, ya, saya mencoba menyederhanakan dalam hidup ini. Ya wes kok, wong Allah itu mengakoni cuma satu saja kok. Wes kowe ngibadah, tugasmu mengibadah seperti itu. Ya sampun samina watona, siap gitu ya. Saya akan ibadah. Mengenai nanti akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala atau naudzubillah dimasukkan ke nerakanya itu privilege-nya Allah. Ya kita memantaskan kalau memang ada keinginan masuk surga ya kita pantaskan loh. Jadi kita untuk kemudian bahwa si fulan ini si Sigit ini memang pantas masuk surga seperti itu. Ya. Jadi ngaten Mbak Mita jawaban saya nih sangat tidak memuaskan nih. Nah, tapi ya monggo kalau mau ditambahi silahkan. Kok malah mendiskon dirinya sendiri. Ya, kalau sudah memuaskan ya memuaskan aja. Berarti kesimpulannya kalau kita beribadah tapi tidak terpancing dengan surga, tapi karena demi dirinya sendiri gitu, boleh dong? Boleh ya? Boleh dong? Ya. Boleh. Itu aja. Kalau kemudian tadi orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh, Mbak? Boleh. Oke. Ya, oke. Matur nuwun. Saya sudah puas sekali, puas. Karena tadinya, jadi memang privilege Allah Subhanahu wa taala masalah surga ini kan. Nah, tadi loh, pelacur yang pekerjaannya sangat hina seperti itu ya, melakukan perbuatan kepada makhluk yang sangat hina itu kan dalam logika manusia kan, oh, ini ora masuk ini. Seperti ini ora masuk itu ya, seperti itu, ya. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian masukkan surga. Dibandingkan misalnya ini kalau kita bilang privilege Allah ya. Kurang opo pamannya Rasul yang namanya Abu Thalib itu, kurang opo. Ngopeni Rasulullah mulai dari kecil, ngajari bisnis, melindungi dari musuh-musuhnya seperti itu. Tapi tetap masuk neraka. Itu privilege-nya Allah. Seperti itu. Itu kan membandingkan Abu Thalib dengan amalan selama hidupnya kepada Rasulullah seperti itu, dengan pelacur yang kemudian hina seperti itu ya, bisa berkebalikan. Ini privilege Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi ya sekali lagi menurut saya surga itu ya bonusnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin mendapatkan ridhonya ya. Dengan ridhonya itu Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan rahmatnya kepada kita. Ngaten. Itu menjawab pertanyaannya yang terakhir Mbak Sobo. Ya, balik ini sekaligus ini. Bedanya rahmat sama ridho. Bukan ridho rumah. Ya kalau Allah itu sudah ridho, insya Allah memberikan rahmatnya lah, kira-kira seperti itu. Bedanya kira-kira seperti itu. Wes aja takon meneh, Mbak. Takon mau angel kok. Wah, ini lumayan komplit ini penjelasannya. Semoga bisa banyak yang bisa beroleh manfaatnya dari penjelasan. Masih ada waktu sedikit atau sudah habis, Mas Dudi? 7.15? Masih, monggo. Satu lagi mungkin ya. Satu atau maksimal 2. Masih ada? Ada Mbak Tutut ini, Mbak Tutut nek takon ini Mbak, ojo japri aku Mbak. Oh, Waalaikumsalam. Prataku japri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Ustaz berkaitan sama yang tadi. Memang saya beberapa kali mendengar bahwa saat beribadah ada 2 hal yang sedikit ini. Satu, kita mengharapkan ridha Allah. Satu, kita mengharapkan surganya Allah.
Tapi setelah penjelasan Ustadz tadi, memang kita sebaiknya mengharapkan dari Allah untuk menjemput surganya Allah. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita berdoa itu apakah kita akan berharap surga firdausnya Allah, Ustadz. Jadi kalau kita berdoa itu apakah kita tetap mengharapkan surga atau mengharapkan ridhonya, Ustadz? Itu aja, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sinan tadi ya, asmane ya. Mas Zulhijjar. Mas Zulhijjar Hafiza. Masya Allah. Nih, salam kenal ya Mas ya. Pangapunten kalau belum kenal. Terus apa namanya surga dan neraka. Jangan Quran itu Quran itu kalau kita perhatikan Quran itu kan banyak ceritanya ya. Quran itu banyak ceritanya. Karena orang itu biasanya lebih senang diceritani, senang membaca cerita daripada doktrin-doktrin yang kaku gitu ya. Quran itu banyak ceritanya. Termasuk cerita tentang surga dan neraka. Seperti itu. Dan menurut saya surga dan neraka itu diceritakan supaya kita ini punya gambaran untuk memilih yang mana, kira-kira seperti itu. Karena kalau tidak diceritakan surga itu, ya. Kalau misalnya Rasulullah ditanya surga apa, wis ora ono surga iki, wis kowe manut wae, kowe ibadah wae, misalnya ya. Misalnya Rasulullah datang ya, terus ke Mekah ya, terus ngomong ke kaum Quraisy itu ya, wis kamu ibadah wae. Nek ibadah yang apa? Ya pokoknya ibadah. Itu kan orang tidak punya gambaran ya. Aku nek ibadah yo ngopo seperti itu. Aku entuk apa seperti itu nih. Nah, manusia ini kan selalu punya kecenderungan seperti itu. Sehingga kemudian sama Allah Subhanahu wa taala diberikan cerita itulah. Ya dalam tanda kutip diberikan informasi itu ya. Bukan cerita yang ngoyo-woro bukan ya. Diberi informasi bahwa nanti itu ada loh surga dan neraka itu. Sehingga kemudian kita punya gambaran, oh, kalau saya ini ibadah, saya berbuat baik itu, kemungkinan dapat surga itu sangat besar. Begitu juga sebaliknya, kalau kemudian saya berbuat banyak kemaksiatan, itu naudzubillah nanti lebih cenderung ke neraka. Sehingga orang bisa berhati-hati. Karena kalau tidak diceritakan itu, tidak disampaikan itu, ya tidak diberikan informasi itu, orang akan, padha wae kok, pakai ibadah wae kok, seperti itu. Tidak ada, sebenarnya seperti motivasi memotivasi, oh, aku pengen dapat pengen dapat surga ya, dan pengen surga firdaus. Apakah boleh? Sangat boleh. Sangat boleh. Masa kita non sewu kalau mau nikah masa kita ngene, Mas jenengan pengen nikah atau pengen calon siapa? Wis men sing elek ngono ora apa-apa, sing pincang ya ora apa-apa, sing wis ngono ora apa-apa. Ora mungkin toh seperti itu. Ya pasti kan ya seperti Mas Dudi dulu dapat Mbak itu kan pasti ekspektasinya seperti itu dan dapat juga seperti itu. Jadi memang kalau beribadah apakah boleh berorientasi untuk mendapatkan surga? Sangat boleh seperti itu ya. Karena ya tadi akan memotivasi kita untuk berbuat kebaikan itu. Karena kalau tidak diceritakan, surga itu kan ceritanya begini. Salah satu sama Rasulullah, surga itu adalah sesuatu yang belum pernah kamu dengar, belum pernah kamu lihat, belum pernah kamu bayangkan. Jadi saya bayangkan ya, sudah ya non sewu Eropa beberapa negara saya pernah lihat gitu, ke Australia, ke mana-mana seperti itu ya. Ndelok kono apik-apik seperti itu ya. Nanggulan ya apik yang temannya Mas Dudi kalau pacare kerep pit-pitan itu ya. Kan subhanallah ya, bagus-bagus sekali ya seperti itu ya. SMA 3 SMA terbaik seluruh Indonesia itu ya. Dan SMA 1 juga nih, mohon maaf ya. Nah, itu terbaik itu ya. Itu kan kalau kemudian kita disampaikan bahwa kowe engko arep ndelok sesuatu sing belum pernah dilihat gitu ya. Rumah istana yang belum pernah kamu lihat seperti itu. Taman yang belum pernah kamu lihat seperti itu. Bidadari yang belum pernah kamu lihat seperti itu. Itu kan luar biasa. Ya. Menggambarkan kita yang luar biasa. Termasuk kemudian neraka. Penggambaran neraka itu. Makanya saya sering bilang begini ya, kalau ada orang di kantor yang masih menunda sholat karena alasan rapat, itu saya bilang begini, Mas, kowe nek rapat, ya, nang gedungmu, terus kobongan gedungmu, dan rapatnya kurang sidik, kurang cuman 2%, tak terus ora rapatnya. Oh iya, mboten Mas, nopo? Ya wedi panas. Lah, kowe karo panase donya wedi ya. Mosok karo panase neraka ora wedi ya, sampai ninggal sholat seperti itu. Nah, itu kan Rasulullah menyampaikan panasnya api yang terpanas di dunia itu hanya 1/70-nya api yang di neraka kan. Bisa kita bayangkan panasnya seperti apa sehingga kita takut gitu ya. Terus kok dibuang gitu ya. Membayangkan siksaan yang diterima oleh Abu Thalib ya, pembela Rasulullah yang luar biasa itu, beliau menginjakkan kakinya itu kemudian kena kerikilnya neraka.
itu kemudian otomatis darah otaknya mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Kalau itu siksaan yang paling ringan, siksaan yang itu luar biasa. Ya kita jadi takut. Nah, sehingga kemudian adanya surga dan neraka menjadi orientasi kita beribadah, ya wajar menurut saya. Karena kalau tidak punya itu orang ya kemudian ya biasa-biasa aja lah. Uang numpak sepeda motor ngelanggar didik ya paling ngomong ditilang seperti itu ya. Jadi dan ditilang mensemono gitu ya. Orang kemudian biasa melanggar ya, seperti itu ya. Orang ditilang seperti itu. Tapi kalau kemudian kita diberikan gambaran seperti itu ya sangat wajar kalau kemudian kita punya orientasi, kita pengen masuk ke situ. Tapi sekali lagi ya, kalau saya pribadi ya itu efeknya. Yang utamanya karena kita pengen taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan nuwun sewu nggih, kenikmatan kepada kita seperti luar biasa nggih. Nuwun sewu. Kita bisa bernapas itu kan orang seling mengilustrasikan berapa harga oksigen kita hirup ya, sehingga kita dapat sekian juta ya. Tapi saya melihat dari sisi yang lain. Panjenengan pada waktu bernapas itu ya, alhamdulillah diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam satu momen bisa bernapas dengan tidak sadar. Yaitu pada waktu tidur. Bagaimana kalau kemudian kita harus bernapas dan kita harus sadar? Reso turu Mas. Gitu ya. Nah, ada yang merem mati. Ada yang merem terbangun lagi karena harus menarik napas. Tapi kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu, organ tubuh kita, saraf tubuh kita itu bisa bernapas tanpa kemudian diatur gitu. Otomatis. Nah, itu subhanallah. Ngaten Mas, pangapunten jawabannya mungkin kalau kurang berkenan. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah Satu pertanyaan terakhir. Oh ya, monggo kalau ini yang punya rumah boleh silakan. Nah, Mas Dudi ya tanya jawab dulu Mas. Enggak, tadi kan di materi ada yang segera bertobat dan menggantinya dengan amalan soleh. Nah, seperti ini itu kan kita dulu pernah nakil ya. Terus insya Allah sekarang wis menuju ke arah yang benar. Nenek sok loh Pak Ustadz itu nek yuk kepikir meneh aku salah toh. Oh ya wes nek ngono aku tak bertobat. Neng sesuk dibaleni terus bali meneh. Nah, itu gimana nek seperti itu Pak Ustadz? Atau nuwun. Assalamualaikum. Yeah. Jadi di ayat yang ke-70 tadinya, surat yang kita baca tadi, ayat ini menarik ya. Pada waktu kita bertaubat itu begini. Kecuali orang-orang yang bertaubat, tapi tidak cukup bertaubat, kemudian beriman, bertambah keimanannya, dan mengerjakan amal soleh. Ya, seperti itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu minta kepada kita, orang yang tobat ngomong, wes aku tobat, seperti itu. Tapi tunjukkan tobatnya seperti apa? Tunjukkan bahwa keimanannya itu naik. Paling tidak turun. Dan kemudian amal solehnya apa? Sehingga Allah itu merasa yakin bahwa, oh, gue panjen bertobat. Tapi kalau ngomong tobat, tok seperti itu ya. Terus kemudian tidak dilakukan seperti itu, ya mungkin ya tobat lombok itu. Nah, pertanyaan Mas Dudi tadi yang lebih penting adalah bagaimana kalau kemudian dhisik nakal gitu nggih, pas SMA gitu nggih seperti itu, atau setelah itu terus kemudian sekarang kadang-kadang itu nakal seperti itu. Yang namanya manusia, Mas. Kita ini bukan malaikat ya. Kita bukan malaikat yang selalu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, setiap saat berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu manusia. Kita itu punya nafsu ya. Nah, misalnya neng dalan delok wong wedok ngono ya, rada maksir-sir ngono ya. Nah, itu menurut saya malah wajar nih kalau ada kita ndeloknya Mas Dudi, ade cah loro pit-pitan ya. Terus ana sing nganggo pit seksi terus ade, wah ora apa-apa, iki malah dhewe ora normal gitu kira-kira seperti itulah. Nggih, mboten, ya mboten, gitu. Nah, jadi kalau menurut saya, termasuk orang itu ya, misalnya artis ya, oh kamu itu pikirannya aja kotor, lihat orang sedikit aja sudah gitu. Aku ora melihat seksi ya, malah ora normal gitu ya. Delok wong seksi terus orang apa-apa ora normal. Nek orang-orang normal mane-mane mesake seperti itu. Artinya apa? Manusia itu pasti punya kekurangan-kekurangan seperti itu. Dan godaan-godaan itu pasti adanya seperti itu. Wajar, Mas, wajar. Tapi yang kemudian yang paling penting adalah kemudian kita segera sadar ini, oh ini tidak baik, kita kurangi, kita hilangkan seperti itu. Seperti sholat, Mas. Sopo sing di sini ya, di forum ini ya, siapa yang yakin ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu kusuk 100%. Boten wonten insya Allah. Boten wonten. Pasti ono macam-macam toh.
Makanya ono guyonan ini. Nek kuncinya hilang, sholato. Nggak mesti ketemu. Misalnya pas sholat itu kelingan kuncinya yang dia, itu berarti tidak khusyuk kan seperti itu. Nah, artinya dalam ibadah saja kita bisa tidak khusyuk ya, apalagi dalam kehidupan yang biasa seperti itu. Nah, mereka wajar. Yang penting bahkan kalau ada ulama menyampaikan yang disebut khusyuk itu adalah pada waktu lupa kepada Allah, ingat lagi, lupa ingat lagi seperti itu. Bukan kemudian ingat terus, karena tidak mungkin kita bisa ingat terus. Tidak kemudian kita itu baik terus jemboten. Pasti sesekali ada rodok ngerunjal titik itu. Tapi kemudian kita perbaiki, kita sadar kita perbaiki dan kemudian kita tinggalkan. Ngaten Mas Dudi pangapunten. Nggih, matur suwun. Sip. Ya, sudah komplit banget ini. Pertanyaannya semua sudah terjawab. Di ujung waktu saya untuk menjadi perantara moderator pada pagi hari ini, saya boleh menggarisbawahi sedikit ya Ustadz, nanti diluruskan jika ada yang salah. Foya-foya itu di masa muda dulu mungkin diartikan sebagai foya-foya harta. Tetapi kita sebagai yang masih muda, saya yakin di sini masih muda semua, itu foya-foyanya menjadi lebih ke arah kebaikan. Jadi berfoya-foyalah dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah. Seperti itu. Kemudian yang menjadi sangat penting bagi kita yang sudah setengah abad lebih ini, mari kita berfokus untuk meraih akhir yang baik atau husnul khotimah, yaitu dengan mengerjakan kebiasaan yang baik, memiliki amalan-amalan rahasia yang hanya Allah saja yang tahu, kemudian meyakini bahwa penentu amal kita adalah pada saat akhirnya. Yang keempat adalah segera bertaubat dan menggantinya dengan amal soleh dan tetap istiqomah dalam beramal. Salah satu cara untuk istiqomah adalah kita membentuk komunitas seperti ini, punya teman-teman dan komunitas yang kondusif untuk menjaga keimanan dan selalu berdoa untuk agar kita selalu diberi jalan istiqomah. Mengaten, ada kurang salahnya saya, Yulita, mohon maaf sebesar-besarnya, matur nuwun Ustaz, waktu saya kembalikan kepada Mas Dudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Yulita. Alhamdulillah, barakallah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak Yulita yang sudah membantu menjadi moderator di pagi hari ini. Juga terima kasih banyak Ustadz Sigit yang sudah membagikan materinya. Lumayan masuk ini tadi Ustadz. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Seperti biasa, ya Ustadz, nanti ditutup dengan doa dan tolong juga didoakan ada teman-teman kita yang sakit, salah satunya yaitu Ustadz Muhammad Iksan yang sekarang sedang sakit di PKU kalau nggak salah tepatnya. Oke, sebelum ditutup ini ada sedikit pengumuman. Yang pertama yaitu insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan yaitu Ustadz Wira Mandiri Bahrun Eskom, beliau alumni Darul Hadis Sir Hadramaut dari zaman dan pengajar di Pondok Ibnu Katsir. Yang kedua, pengumumannya masih tetap sama, insya Allah kita akan bertemu lagi di Sabtu depan di jam yang sama yaitu di jam 5.30. Itu monggo Ustadz Sigit tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafiu ni'amahu wa yakfu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal isab. Rabbana adzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit 'ala ta'atik. Allahumma shfiha bi shifaika la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfiha bi shifaika la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfiha bi shifaika la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, ada yang ketinggalan tadi. Kita ambil gambar, ya, Bapak Ibu. Mic-nya bisa ditampilkan. Pak Care. Monggo, monggo. Nih, 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Slide berikutnya, bentar, satu lagi. 1, 2, 3. Sambun. Alhamdulillah. Sekali lagi, saya Muhammad Dudi dan teman-teman Ngadem Jati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua di jam 1 pagi. Yang kedua, terima kasih kepada teman-teman 490 ya, karena hari ini dari Pak Ustadznya, moderatornya, semuanya dari teman-teman 490. Semoga suatu hari nanti mungkin dari teman-teman Alba atau teman-teman yang lain. Teman-teman. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ustaz Sigit, Mbak Zulita, Mbak Leli, Mbak Nino, Mas Gatot, Mbak Yati, semuanya. Sampai ketemu Sabtu depan, Amin. Untuk Prof, matur nuwun nggih. Mbak Iin, matur nuwun, Om Seno. Matur nuwun. Nggih. Om Agus, matur nuwun, Parman, Mbak Wiji, matur nuwun. Pamit Pak Dudi. Assalamualaikum. Mas Edu, matur nuwun. Pamit Mas.